Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dan selamat bergabung dengan channel ini. Untuk kalian yang baru mampir, dan like, share, komen, dan subscribe lah. Karena semuanya gratis, dan insya Allah menjadi ladang amal kalian. Dan mungkin kalian mendapatkan hal baru yang kalian cari di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Semoga kalian sehat, sentosa, dan sukses dengan segala aktivitasnya. Amin. Kali ini kami hadirkan lagi cerita misteri dan cukup horor. Sebaiknya kalian simak sendiri di malam hari yang sepi. Dan hindari keriuhan, agar kalian dapatkan kepuasan dan sensasi yang kalian cari. Sebagai disclaimer, saya ingin sampaikan bahwa, baik kisah nyata ataupun cerita fiktif, sama saja, bermuara pada kefahaman kita, bahwa jurik atau dedemit, dengan beragam nama dan kekhasan mereka, di belahan bumi manapun, dan seseram apapun dia, mereka adalah makhluk halus dari bangsa jin, dan jadi bagian dari para setan sebagaimana bangsa kita manusia juga, karena perilakunya, dan isi hatinya yang dipenuhi keburukan, kejahatan, kejahilan, dan aniaya, adalah makhluk-makhluk yang kalah dengan nafsunya, menolak kebenaran dan kebaikan, mengabdi kepada iblis, dan terjebak di dalamnya. Merekalah yang akan menanggung penyesalan dan siksaan tanpa akhir di neraka. Ya benar, mereka melakukan tipu daya, menakuti, membodohi, dan mungkin mencelakai. Dan yang paling parah adalah mereka menyesatkan kita dengan mencoba menakuti manusia bodoh dengan eksistensinya. Jika kita cukup ilmu dan juga cukup iman, mungkin hampir pasti kita faham, dan tak bisa dibodohi, apalagi jadi bulan-bulanan setan, bahwasanya keberadaan mereka wajib diimani atau dipercaya dengan pemahaman yang benar, tidak perlu ditakuti secara berlebihan, karena justru kita jauh lebih mulia dan terhormat dibanding mereka. Tapi itu jika kita menjadi orang yang benar dan beriman, serta konsekuen dan konsisten dalam imannya. Jadi bukan melulu masalah nyali dan keberanian, tapi akan jauh lebih baik jika kita faham karena ilmu, berani karena iman, sebab untuk orang beriman tak boleh ada yang lebih ditakuti dari murka Allah yang Maha Pencipta segalanya. Dan cerita mistik dan horor apapun tidak lebih hanya hiburan dan uji keimanan belaka. Wallahu a'lam. Atas dasar rasa sayang dan kebersamaan kami konten kreator dan tim redaksi, ingin sampaikan pemahaman komprehensif tentang hal ini, sebab tanpa landasan iman dan ilmu yang cukup, hal begini sama halnya dengan klinik, adalah pintu masuk, dan dinding sangat rapuh untuk menyesatkan manusia dari kebenaran. Bahkan tak mustahil menjadi jebakan kemusyrikan yang sering kali menghipnotis kita dan masuk ke dalamnya. Dan itulah yang diinginkan iblis laknatullah, mengajak dan menggiring kita ke neraka. Nauzubillah. Jadi mohon jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang mudah kena tipu daya. Perdalam ilmu agama, perkuat iman, dan mintalah petunjuk dan perlindungan kepada Allah, Tuhan yang satu dan pencipta, dan pemilik segalanya. Jika itu terpenuhi, maka izinkan kami sampaikan ini sebagai hiburan dan informasi belaka, dan kami berlindung kepada Allah Sang Maha Kuasa dari tipu daya dan penyesatan. Ini kisah nyata yang disampaikan sedemikian rupa agar bisa masuk ke suasananya, dan narasumber serta tempatnya tidak disebutkan semata atas permintaannya. Inilah kisahnya. Di suatu kampung indah, pegunungan sejuk, dan hamparan perkebunan, yang tak jauh dari pemukiman penduduk, terdapat bangunan tua yang cukup megah dan asri. Kata orang sekitar adalah bangunan bekas peninggalan zaman Belanda, lebih menyerupai villa zaman bahela, dan sudah mengalami kerusakan di banyak tempat, karena sudah lama tak berpenghuni lagi. Dan inilah yang membuat tempat indah itu jadi berubah menjadi bernuansa misteri dan suasana horor.
Dari waktu ke waktu semakin banyak beredar cerita menyeramkan dari penduduk sekitar atau orang yang secara kebetulan menyaksikan dan mengalami hal-hal aneh dan kadang tak masuk akal di area tersebut. Terlebih memang area dan rumah indah tersebut lama kosong dan tak terpelihara. Dan kata orang-orang tersebut pula telah beralih fungsi menjadi tempat favorit yang dihuni makhluk-makhluk halus dan astral. Wallahualam, dan memang keberadaannya semakin kesini justru semakin menghebohkan. Dan lucunya malah dengan keberadaannya itu, maka perkampungan tersebut ikut terangkat menjadi terkenal, dan menjadi objek wisata misteri. Dan tak jarang menjadi objek pengambilan gambar atau tempat syuting film-film horor. Seorang pemuda penduduk asli kampung itu, yang jadi narasumber cerita ini menuturkan pengalamannya. Dia penasaran dengan fenomena yang terjadi di kampungnya. Atas kepenasarannya itu, dengan hanya bekal sedikit keberanian dan kenekatannya, juga sedikit kepahaman, dan masa pencaharian keimanannya yang belum cukup, dia melakukan hal konyol yang jadi inti dari cerita ini. Bayangan malam di rumah tua. Malam itu, hujan turun dengan deras. Petir menyambar, menerangi rumah tua yang berdiri megah di tengah hutan. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, namun malam ini, seolah-olah memanggil jiwa-jiwa yang penasaran untuk masuk. Diceritakan, dulu ada keluarga yang tinggal di sini. Kebahagiaan mereka berakhir tragis ketika seluruh anggota keluarganya tewas secara misterius. Sejak saat itu, rumah ini dianggap berhantu. Para tetangga sering mendengar suara langkah kaki di lantai atas, padahal rumah ini kosong. Bayangan-bayangan aneh sering terlihat dari jendela yang pecah, dan suara tangisan anak kecil terdengar di tengah malam. Suatu malam, seorang pemuda nekat mencoba untuk bermalam di rumah ini, hanya untuk membuktikan bahwa semua cerita hanyalah mitos belaka. Namun, yang dia alami di dalam rumah tua ini lebih dari sekadar cerita seram. Pintu-pintu yang terbuka sendiri, suara langkah yang mengikutinya, dan bayangan hitam yang terus mengawasinya. Malam itu, pemuda tersebut keluar dengan wajah pucat, tidak pernah lagi berani menyebut nama rumah itu. Rumah itu telah lama ditinggalkan, dan banyak cerita menyeramkan yang berkembang di sekitarnya. Penduduk setempat sering berbicara tentang bisikan malam, bayangan yang bergerak tanpa wujud, dan suara langkah kaki di lorong-lorong gelap. Malam itu, langit berwarna kelabu, hujan rintik-rintik mengguyur dengan lembut, menambah suasana mencekam. Seorang pemuda narasumber kita memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita-cerita itu. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia melangkah menuju rumah tua tersebut, membawa senter dan kamera untuk mendokumentasikan apapun yang ia temukan. Ketika pemuda ini membuka pintu depan yang berderit, angin dingin menerpa wajahnya, membuat bulu kuduknya merinding. Dalam kegelapan, bayangan dinding terlihat seperti siluet-siluet menakutkan. Ia melangkah hati-hati, setiap langkahnya menggema di seluruh rumah. Di ruang tamu, ia menemukan sebuah piano tua dengan tuts-tuts yang berdebu. Tiba-tiba, sebuah nada terdengar, seolah ada yang memainkan piano itu. Jantung sang pemuda berdegup kencang, namun ia mencoba tetap tenang. Ia menyorotkan senter ke arah piano, tapi tak ada siapa-siapa. Pemuda itu melanjutkan eksplorasinya ke lantai atas. Di sana, ia menemukan sebuah kamar dengan cermin besar yang tampak buram.
Saat ia mendekat, cermin itu tiba-tiba menampilkan bayangan seorang wanita berpakaian putih. Rambutnya panjang terurai menutupi wajahnya. Wanita itu berdiri diam, lalu perlahan-lahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pemuda ini. Ketakutan mulai merayapi pemuda ini. Ia berbalik untuk lari, namun langkahnya terhenti saat ia mendengar suara anak kecil tertawa di lorong. Ia menoleh dan melihat sosok anak kecil berlari cepat, menghilang di sudut. Dalam kepanikan, pemuda ini mencoba menemukan jalan keluar, tetapi rumah itu seakan-akan berubah menjadi labirin tanpa ujung. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, pintu yang berderit, bisikan-bisikan yang mengancam, dan langkah-langkah kaki yang seolah-olah mengikutinya. Dengan napas tersengal-sengal, pemuda ini akhirnya menemukan tangga yang menuju ke bawah. Ia berlari menuruni tangga, berharap bisa keluar dari mimpi buruk ini. Saat mencapai pintu depan, pemuda ini merasa tangannya gemetar saat mencoba membuka kunci. Tiba-tiba, pintu itu terbuka sendiri, dan ia terlempar keluar ke dalam hujan yang pemuda itu berlari tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan rumah angker itu selamanya. Esok paginya, penduduk setempat menemukan kamera si pemuda di depan rumah tua itu. Mereka menyaksikan rekaman terakhir yang ia ambil. Terlihat jelas bayangan-bayangan menakutkan dan sosok-sosok yang menghantui setiap langkahnya. Namun, pemuda ini tak pernah kembali untuk menceritakan pengalamannya. Rumah itu tetap berdiri, penuh dengan misteri dan cerita-cerita menyeramkan, menunggu pengunjung berikutnya yang berani menguak rahasianya.